Terima kasih udah balik lagi, masih dengan gue Sultan dan masih di Rumah Kelana. Untuk yang baru mampir, sekedar info aja kalau video ini adalah sesi kedua, jadi ada baiknya lu lihat dulu yang sesi pertama baru ke sini. Biar kita nantinya bisa satu frekuensi dalam pembahasan wireless microphone system. Nah, kalau di video sebelumnya itu udah sampai tahapan menghindari benda-benda yang memiliki kemungkinan menghasilkan gelombang elektromagnetik ketika scanning. Sekarang gua lanjutin lagi, tapi masih di sekitar pembahasan soal scanning frekuensi ya. Soalnya kemarin juga masih belum lengkap, masih banyak kurangnya. Salah satu contohnya adalah posisi receiver ini ketika scanning. Jadi biasanya kalau gua akan memposisikan receiver ini berdiri atau vertikal. Tujuannya untuk memaksimalkan kinerja dari fitur scanning ini sendiri. Karena itu semua mengacu pada jenis dan cara kerja antena monopol yang biasanya terdapat pada standar wireless set. Nah, kalau dihubungkan antara monopol yang dipakai sekarang dengan posisi receiver saat scanning adalah pada bentuk radiasinya. Jadi akan beda ceritanya kalau lo menggunakan antena berjenis dipole, LPDA, bow tie, helical, ground plane, terus apalagi? Ya masih banyak lah ya jenis-jenis antena yang udah keluar untuk ngebantu production sound mixer sekarang. Nah, bentuk radiasi ini kalau gua bisa bilang mirip-mirip sama polar pattern dari mikrofon ya. Ada omnidirectional, ada bidirectional, dan ada unidirectional. Dan untuk unidirectional itu ada pembagiannya lagi kayak ultrakardioid. Jadi paling enggak kita punya gambaran ya bentuk radiasi dari antena itu seperti apa. Jadi kalau kita pakai perumpamaan polar pattern dari mikrofon, si monopol ini mungkin bisa dibilang mirip omnidirectional ya. Tapi perlu digarisbawahin lagi kalau yang namanya mirip itu nggak berarti sama. Karena bentuk radiasi dari monopol ini nggak 100% bulat seperti omnidirectionalnya mikrofon ya. Jadi kalau gua kasih gambaran mungkin bentuknya lebih mirip kayak kue donat atau yang lebih mendekati lagi adalah seperti balon udara yang lo tekan tengahnya. Jadi dari sedikitnya yang udah gua coba pelajarin soal antena, gua ambil kesimpulan bahwa jenis antena monopol kayak gini memiliki titik lemah berdasarkan bentuk radiasinya yang enggak 100% bulat seperti omnidirectional pada microphone. Dan itu yang menjadi alasan buat gua kenapa gua selalu berusaha untuk memposisikan wireless set ini dengan antenanya secara vertikal. Oke, cukup ya soal scanning frekuensinya. Sekarang ke tahapan selanjutnya yaitu pairing atau synchronize atau mencocokkan frekuensi dari transmitter ini dengan receiver. Tapi sebelumnya, seperti biasa, gua akan memastikan kapasitas baterai ini apakah akan cukup atau tidak ketika digunakan. Nah, habis itu gua masuk ke menu lagi buat mereset ulang semua settingan yang udah ada di transmitter ini sebelumnya. Untuk alasannya udah gua jelasin di video sebelum ini ya. Terus setelah reset, setelah semua fitur kembali lagi pada settingan pabrik, baru gua mulai mempairing atau mencocokkan frekuensi transmitter ini dengan receiver. Dan untuk pairing ini sebenarnya kalau lu pakai wireless system di atas G2 atau yang lebih muda lagi dari G2, biasanya ada fitur semi otomatis untuk mencocokkan frekuensi transmitter dengan receiver. Untuk di beberapa wireless system biasanya fitur itu dikasih nama sync. Jadi lu nggak perlu mencocokkan lagi frekuensi ini secara manual. Nah, setelah frekuensinya cocok atau sama antara transmitter dengan receiver, itu artinya wireless set ini udah bisa saling berkomunikasi ya. Tapi ada beberapa setup atau tahapan lagi yang biasanya gua harus sesuaikan mengikuti kondisi di lapangan. Dan untuk ngebahas itu nanti gue coba lanjutin lagi di sesi berikutnya. Untuk sesi sekarang sampai sini dulu, untuk kurangnya gue minta maaf.
Semoga bisa ketemu lagi di rumah Kelana.